Halo sahabat semuanya, kita lanjut belajar coding Android. Kali ini kita sudah sampai di sesi yang 6 ya. Nah, untuk yang di sesi 6 ini kita akan belajar membuat aplikasi yang nanti akan kita submit atau kita publish ke Play Store. Intinya untuk sesi ini kita akan belajar bagaimana cara memonetize aplikasi Android kita itu di Play Store. Nah, monetize itu artinya gimana caranya kita itu bisa menghasilkan uang dari aplikasi Android yang sudah kita buat gitu ya. Nah, kali ini pertama nanti kita akan buat aplikasi yang paling sederhana yang akan kita publish ke Play Store. Nah, untuk kali ini saya kasih judul aplikasinya itu resep kacang goreng ya. Ini hanya contoh aja ya. Nanti coba cari ide-ide yang lain, isinya itu bisa apa aja, bisa resep misalkan nasi goreng, resep gulai kambing dan sebagainya. Atau juga bisa isinya itu tentang sejarah, kemudian juga tentang berita, kisah tokoh-tokoh dan sebagainya. Intinya kontennya itu bisa apa aja. Nah, terus fitur atau widget-widget yang ada di dalam aplikasi tersebut itu cukup sederhana di sini ya. Kita nanti akan buat text view. Nah, kemudian kita akan buat image view. Kemudian kita buat horizontal scroll view yang di dalamnya itu ada button gitu, ada tombol-tombol. Nah, jadi kita nanti akan buat widget button. Nah, terus yang menarik juga, kita nanti akan buat yang namanya tuh TTS atau text to speech. Jadi dalam aplikasi kita ini, resep kacang goreng ini akan selain ditampilkan di text view, image view juga akan dibaca oleh mesin. Nah, pembaca atau mesin yang digunakan untuk membaca teks tersebut itu biasanya disebut TTS atau text to speech. Nah, cukup menarik ya. Jadi meskipun aplikasinya itu sederhana, tapi cukup menarik gitu. Nah, kemudian setelah kita buat aplikasinya ini, terus kita nanti akan buat iklan di dalam aplikasi tersebut menggunakan Google AdMob gitu. Nah, setelah kita buat iklan di dalamnya, nanti aplikasinya akan kita publish ke Play Store lewat developer console kita. Nah, cukup menarik ya untuk tema kali ini ya. Kalau berhubungan dengan monetize aplikasi itu mestinya semangat nih. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, lalu langkahnya gimana cara kita membuat aplikasi yang sederhana tersebut ya. Nah, yang pertama kita itu akan mengedit dari aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya nih di tutorial-tutorial sebelumnya itu yang My Application itu ya. Nah, langkah yang pertama tentu namanya akan kita ganti nih, app name-nya kita ganti. Nah, cara gantinya gimana? Cukup mudah ya. Jadi di bagian string ini kan ada app name. Nah, ini ganti aja misalkan resep kacang goreng gitu ya. Nah, untuk belajar kali ini ikuti aja yang semua yang ada di sini. Nanti kalau sudah jalan, kamu bisa modif temanya sesuai dengan keinginanmu. Tapi untuk kali ini saya sarankan tiru aja apa adanya dulu ya. Gitu. Jadi kita akan membuat resep kacang goreng untuk tutorial kali ini. Nah, jadi pertama tadi app name-nya kita ganti dengan aplikasi yang akan kita buat, yaitu resep kacang goreng. Nah, kemudian kita next slide. Nah, setelah kita ganti app name-nya tadi, kita ganti icon-iconnya yang ada di folder map ini ya. Di folder map ini semuanya harus kita ganti dengan file JPEG atau PNG itu ya. Bebas saja, boleh-boleh aja. Nah, ukurannya jangan lupa itu 128 kali 128 untuk ikonnya ini.
gitu. Oke, lanjut kita ke next slide. Nah, ini adalah lokasi folder map-nya ya. Lokasi folder map-nya itu di sini. Pertama kita ke app ini. Nah, kita ke app, kemudian kita ke src, kemudian kita ke main. Nah, setelah dari main kita lanjut ke res. Nah, di sini ada banyak folder map nih. Banyak sekali folder map. Nah, ini file-file yang ada di sini, yang ada di masing-masing folder ini ya, masing-masing folder map ini kamu ganti aja filenya dengan nama filenya tetap sama, ngikutin yang ini yaitu IC Launcher ini ya. IC Launcher, dua-duanya diganti dan namanya disamakan gitu. Jadi kita akan ganti 12 file ya, 12 ini file ini diganti dengan icon aplikasi yang akan kamu buat. Nah, nanti untuk penggantiannya kamu ganti sendiri aja. Nah, di sini saya nggak akan melakukan penggantian, ini sekedar info aja ya. Nanti kamu lakukan sendiri untuk penggantian file-file iconnya gitu. Oke, lanjut kita ke next slide. Nah, setelah itu kita akan buat activity. Kita sebut activity-nya itu namanya play activity gitu ya, di Java ini. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat video berikut ini ya. Nah, pertama kita pergi ke bagian Java, bagian package-nya itu. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih new, kemudian kita cari activity. Nah, activity setelah itu kita ke empty activity. Nah, itu kita klik aja. Nah, ini aktif di situ ada main activity 3, kita ganti aja ya. Play activity gitu. Ini sebenarnya bebas saja namanya, cuman ini saya kasih aja play activity namanya. Terus nama layoutnya activity play ya. Terus launcher activity ya, kita akan membuat ini sebagai launcher gitu. Nah, kita jadi aplikasi atau activity yang pertama kita nanti dijalankan itu adalah play activity ini. Nah, kemudian klik OK. Nah, tunggu sesaat. Nah, sekarang ini Gradle Project Sync in Progress. Nah, ini tunggu sesaat. Sekali lagi proses-proses kayak gini kan harus pakai internet ya. Jadi kalau sangat tergantung juga pada internet dan juga kemampuan dari komputer kita gitu ya. Jadi kalau semakin bagus speknya akan semakin cepat prosesnya ini. Nah, untuk kali ini kita tunggu aja beberapa saat ya. Ini masih in progress. Sabar. Nah, setelah itu ini udah terbentuk ini sekarang play activity-nya. Nah, layoutnya activity play. Activity namanya play activity, layoutnya activity underscore play. Nah, kita lihat di layoutnya. Nah, sekarang layoutnya kosong, hanya berisi constraint layout aja gitu. Nah, sekarang kita ke bagian yang manifest. Nah, sekarang itu udah ada launchernya. Jadi activity dengan nama play activity udah sebagai launcher atau sebagai activity yang pertama kali diluncurkan. Nah, ini kan ada dua launcher, itu nggak boleh. Nah, salah satu nanti harus kita komen gitu. Nah, mungkin nanti kita lanjut di slide berikutnya. Ini kita cek dulu videonya. Ini sekarang udah selesai ya. Oke. Nah, jadi intinya di sini tadi kita sudah buat play activity, kemudian kita udah dibuatkan secara khusus juga activity underscore play ya. Terus manifestnya juga udah dibuat. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke next slide-nya. Nah, setelah membuat
activity tadi, dan juga kita sudah dibuatkan manifest, kita perlu mengedit manifest tersebut. Nah, apa yang diedit? Yaitu yang pertama, tentunya launcher activity yang kita buat sebelumnya itu harus kita komen dulu, harus kita hapus ya, karena nggak boleh ada dua launcher dalam satu aplikasi gitu. Nah, di sini nanti yang play activity itu yang sebagai launchernya. Terus kita juga akan membuat screen orientasinya sebagai portrait. Jadi kita pengen nanti aplikasinya itu jalan secara portrait aja. Jadi nggak usah bolak-balik portrait landscape itu. Jadi meskipun nanti HP-nya itu diputer-puter gitu, tetap aja aplikasinya jalan secara portrait gitu. Nah, ini kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini dia. Ini adalah manifestnya ya. Nah, di sini kita zoom dulu ya. Nah, ini tadi pada waktu kita membuat activity itu kita otomatis sudah dibuatkan di manifestnya oleh Android Studio segini gitu ya. Dan karena tadi kita sudah klik sebagai launcher, makanya kita udah dikasih codingan dia sebagai launcher. Nah, karena kita mengedit aplikasi yang sebelumnya, nah, makanya launcher yang ada di sebelumnya ini harus kita komen namanya. Nah, ini kita matikan atau kita komen sebutannya. Jadi boleh kita hapus, boleh kita komen, tapi sementara ini kita komen. Ada cara mengkomennya itu pakai ini, pakai kode ini ya, kode depan sama belakang seperti ini ya, itu otomatis nanti terkomen gitu. Atau kalau mau pakai shortcut bisa juga pakai command shift slash kalau di Mac ya. Kalau di Windows sepertinya pakai control shift slash gitu. Jadi diblok dulu segini, terus kamu klik command shift slash atau control shift slash gitu. Jadi otomatis yang sudah kamu blok tadi dia akan terkomen. Atau kalau belum tahu shortcutnya ya kamu ketik aja yang ini. Nah, ini yang di depan, terus yang ini yang di belakang gitu, otomatis nanti terkomen gitu. Oke, jadi intinya kita akan mematikan codingan yang ini. Kita matikan ini. Nah, oke, terus kita juga akan menambahkan ini, menambahkan yang screen orientation ini. Nah, ini kita tambahkan ini. Kita tambahkan di dalam kurung tutupnya ini ya. Kita tambahkan screen orientation-nya itu sama dengan portrait gitu. Itu kita mengedit di manifest. Nah, manifest sudah kita edit. Nah, kemudian kita ke slide berikutnya. Nah, kita sekarang akan edit bagian layoutnya, bagian activity underscore play XML-nya. Nah, nanti yang akan kita ganti itu ada beberapa. Yang pertama itu constraint layout. Ya, constraint layoutnya ini akan kita ganti dengan linear layout. Terus kita nanti akan menambahkan text view yang berisi teks tentang cara atau resep kacang goreng gitu ya. Terus image view juga, ini adalah image untuk menampilkan gambar dari resep kacang goreng. Nah, terus kita akan buat horizontal scroll view yang paling bawah ini dengan isinya itu beberapa button di dalamnya gitu. Ya, nanti caranya bagaimana kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ini adalah bagian dari layout yang akan kita edit, yaitu di sini nih, bagian dari sini ya. Bagian dari sini. Nah, yang ada di layout ya layout, kemudian yang activity underscore play ini. Nah, gitu. Nah, yang diedit itu semuanya yang ada di sini nih. Ups. Jadi yang akan diedit itu semuanya ini. Nah, ini nanti kamu screenshot aja. Jadi karena codingannya cukup banyak, nanti kamu screenshot nih.
Nah, mulai sekarang kamu bisa screenshot ini. Screenshot dulu ya. Oke. Nah, nanti setelah kamu screenshot, kamu ketik manual lah. Ketik manual sekaligus untuk biar hafal lah codingannya gitu ya. Nah, ini layout yang atau screenshot yang pertama. Nah, udah screenshot, terus kita ke next. Nah, ini layout berikutnya. Bukan layout berikutnya, maksudnya bagian coding dari layout di activity_min ini screenshot yang kedua. Nah, ini sengaja saya buat overlapnya, jadi biar nanti antara screenshot pertama dan kedua itu nggak hilang gitu. Jadi kamu bisa yang double nanti ya nggak usah ya, kalau misalkan udah ditulis, jadi nggak usah ditulis lagi gitu. Intinya biar nggak kehilangan sambungan gitu ya. Nah, ini screenshot yang kedua, udah kamu screenshot ya. Nah, sekarang kita ke screenshot yang ketiga atau yang terakhir. Udah ya, udah screenshot atau di foto, nanti kamu ketik manual. Nah, ini nanti akan saya balik lagi, saya jelaskan satu-satu ya. Nah, pertama ini kita ganti tadi kan constraint layout dengan linear layout. Ini udah kita ganti ya, linear layout ya. Ini udah kita ganti linear layoutnya. Nah, terus di sini ada orientation ya. Orientationnya itu vertikal. Jadi susunan yang di dalam linear layout itu akan vertikal. Nah, posisi yang paling atas itu akan ditempati oleh text view ini. Nah, text view, terus layout width-nya itu kan 1. Oke. Terus di bawahnya text view itu ada image view. Nah, kemudian layout width-nya itu juga 1. Nah, berarti besarnya text view dengan image view itu akan sama gitu. Jadi yang paling atas text view, kemudian yang bawahnya lagi itu ada image view. Nah, kemudian di yang paling bawah itu ada namanya horizontal scroll view gitu ya. Jadi nanti bisa digeser-geser secara horizontal gitu, bisa di-scroll secara horizontal. Nah, ini screenshot yang pertama tadi ya. Nah, kemudian ini yang di horizontal scroll view ini ada layout lagi, ada layout linear layout lagi gitu. Nah, cuman kalau yang atas tadi kan vertikal, nah kalau yang bawah ini akan kita buat secara horizontal. Nah, kita ke screenshot yang kedua ini. Nah, di sini linear layoutnya kita set horizontal ya. Ini horizontal. Jadi di dalam linear layout ini kan ada button gitu. Ada 5 button ya kita buat nanti ya. Nah, kan kalau 5 button dia itu nggak cukup ya satu layar gitu. Jadi perlu kita scroll. Nah, cara membuat scrollnya itu kita buat tadi horizontal scroll view, terus di dalamnya itu ada linear layout. Ingat ya, yang horizontal view sama linear layout ini adalah pasangan, nggak boleh dipisah-pisah. Jadi misalkan kamu buat horizontal scroll view tanpa linear layout, nggak bisa. Terus kamu hanya membuat linear layout tanpa horizontal view, nggak bisa gitu. Jadi ini pasangan, harus ada untuk horizontal scroll view dengan linear layout ini harus berpasangan gitu. Nah, kemudian button di dalam di dalam scroll view ini ada button kita sebutnya itu ID-nya kan ada button resep 1, button resep 2, button resep 3 kayak gitu terus sampai button resep 5. Nah, ini ada parameter width. Parameter width-nya itu harus kita set nih. Ini kita buat 100 dp gitu. Jadi biar lebarnya itu udah tertentu gitu ya. Udah kita buat 100 dp. Terus kita ke screenshot berikutnya tadi, screenshot yang ketiga. Nah, ini ada tadi kan sampai button resep 3 ya. Ini button resep 4.
Ini button resep 5. Jadi kita punya 5 button gitu. Oke, jelas ya sampai sini ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke next slide. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan copy gambar-gambar resep yang ada itu ke folder drawable ini ya. Jadi kan intinya aplikasi kita kan menampilkan text view dan juga menampilkan image view. Nah, gambar-gambar yang akan kita load di image view itu kita copy ke yang folder drawable ini. Di mana letak folder drawable itu ada di sini ya. Ini mungkin juga sudah hafal. Ya, yang pertama kita akan ke folder yang app ini. Folder app, kemudian folder src, kemudian folder main. Nah, terus kita ke sini. Setelah main kita ke res ya. Setelah itu kita ke drawable. Nah, di sini copy aja file-file ini. Saya punya beberapa file yang tentang kacang ya, kacang goreng tadi ya. Nah, ini taruh aja di sini di drawable. Nah, ingat yang untuk di drawable ini, yang image-nya ini cukup di folder drawable ini ya, jangan yang lain-lain. Yang lain nggak usah, karena kalau kita buat file yang sama untuk drawable itu nanti akan error gitu. Jadi buat aja, copy aja file JPG-nya ini. Kebetulan file saya itu JPG, itu di folder yang drawable ini. Jangan di copy ke tempat lain juga. Jadi cukup satu ini. Sebenarnya boleh juga di sini aja boleh. Pokoknya intinya jangan di banyak folder, cukup di satu folder aja ya. Nah, ini bedanya dengan yang map tadi ya. Kalau map tadi semua filenya itu boleh pakai istilahnya nama filenya yang sama di banyak folder boleh. Tapi yang drawable ini nggak boleh itu ya. Oke, jelas sampai sini. Nah, ini tadi lokasi drawable image view yang akan ditampilkan di aplikasi kita. Nah, terus kita ke slide berikutnya. Nah, setelah itu kita akan buat kelas TTS. Nah, kelas TTS ini adalah mesin yang akan membaca teks kita gitu. Jadi mesin yang ada di Android sebutannya TTS, text to speech. Nah, caranya gimana, kita lihat video ini ya. Nah, pertama kita ke bagian Java, kita klik bagian package atau folder tersebut, kemudian kita klik kanan, kemudian kita cari new, terus kita klik Java. Nah, ini belum berhasil. Nah, setelah itu kita ulang lagi kalau belum berhasil, kita klik lagi Java. Nah, kemudian kita kasih nama TTS gitu, text to speech itu singkatannya. Nah, setelah itu kita klik aja enter. Nah, sekarang kelas TTS sudah terbentuk. Nah, selanjutnya nanti kita akan edit dari kelas ini untuk membuat codingan TTS-nya, text to speech-nya. Nah, kita ke slide berikutnya ya. Sampai sini jelas kan ya, mudah ya. Nah, kita ke sini. Nah, kita edit kelas TTS dengan code yang lengkap gitu ya. Nah, caranya cukup mudah juga. Pertama kita ini codingannya cukup panjang. Jadi untuk sementara ini kamu buat aja screenshot atau kamu foto gitu ya. Nah, nanti kamu ketik satu-satu gitu. Nah, ini kamu screenshot atau foto dulu ya. Udah. Oke, kalau udah, sekarang kita ke screenshot berikutnya. Ini tadi kita kasih aja gini ya, screenshot 1 gitu ya. Nah, ini kamu screenshot atau foto dulu. Udah, terus kita ke screenshot berikutnya lagi. Ini screenshot atau foto yang kedua. Nah, foto yang kedua. Udah. Oke, kalau udah kita ke screenshot atau foto yang ketiga. Nah, ini yang ketiga gitu.
Nah, ini semuanya 3 ini tadi kamu ketik ulang gitu ya. Ini saya ulang lagi ya, siapa tahu ada yang kelewatan. Ini adalah codingan di bagian kelas TTS yang pertama. Ya, pertama. Oke, udah. Terus ini codingan di kelas TTS yang kedua. Oke, udah. Nah, kemudian yang ini adalah codingan di kelas TTS yang ketiga. Itu ya, udah ya. Nah, semuanya ini kamu ketik manual aja gitu. Ketik manual. Oke, kalau udah kita ke slide berikutnya. Nah, terus kita akan menambahkan nih code-code yang ada di play activity, yang di activity play activity ini ya. Yang pertama itu kita akan mendeklarasikan variabel ya. Seperti variabel text view, image view, dan TTS gitu ya. Kemudian button kayak gitu, itu kita deklarasikan variabelnya. Terus yang kedua kita menghubungkan variabel yang di Java dengan yang di layout. Ini jangan sampai lupa nih, pelajaran kita kemarin ini kalau nggak dilakukan akan sebagai sumber crash gitu, sumber atau false close gitu. Nah, kemudian kita nanti akan membuat codingan untuk set on click listener untuk buttonnya ya. Jadi intinya pada waktu button itu diklik, itu dia akan melakukan pertama, dia akan ngisi text view-nya dengan teks. Kemudian dia akan ngisi image view dengan image. Terus dia akan membaca teks yang ada di text view gitu. Nah, kemudian setelah itu kebuat, nah kita juga akan membuat nih codingan di akhir dari on create-nya ini. Kita akan membuat codingan agar button resep 1 nanti atau button 1 ini akan diklik secara otomatis tuh by codingan gitu ya. Jadi bukan oleh user tapi secara otomatis by coding gitu di bagian on create. Nah, ini adalah langkah yang kita lakukan untuk membuat codingan di play activity. Nah, detailnya nanti kita akan di slide berikutnya ini. Nah, ini ya. Ini juga kamu screenshot terus kamu ini ya, foto gitu, nanti ketik manual. Ini saya juga ketik manual soalnya nih. Nah, yang pertama tadi tentunya yang TTS ya, ini TTS. Kemudian ada text view, kemudian ada image view, kemudian ada button-button. Nah, ini adalah variabel-variabel yang kita pakai. Nah, kemudian setelah variabel kita menghubungkan di sini nih, menghubungkan variabel yang ada di Java ini dengan yang ada di layout. Nah, yang pertama ini menarik nih, yang bagian ini ya, bagian ID ini ya. Nah, ID itu artinya adalah bahasa Indonesia. Jadi kita nanti kan akan membuat teksnya dalam bahasa Indonesia. Nah, makanya kita harus inisialisasi yang ini pakai ID gitu. Nah, kalau misalkan kamu nanti buat dalam bahasa Inggris, itu ID-nya itu diganti pakai EN gitu ya. EN itu English gitu ya. Nah, intinya ini adalah kode ISO ya, kode negara lah. Kalau Indonesia itu kan kode ISO-nya itu ID, kalau English itu EN gitu dan sebagainya gitu ya. India itu IN ya kalau nggak salah. Nah, karena kita akan membuat Indonesia, maka kita buat ID gitu. Oke, jelas ya. Nah, terus ini tentunya yang menghubungkan antara view, image view, kemudian juga buttonnya. Ini juga udah jelas ada di pelajaran sebelumnya. Nah, terus ini adalah codingan agar text view-nya itu bisa di-scroll. Nah, karena kan isi dari text view itu kan bisa panjang gitu ya. Nah, kalau bisa panjang gitu kan perlu di-scroll. Nah, ini cara membuat text view biar bisa di-scroll itu kok codingan yang ini. Oke, nah terus yang ini, bagian yang ini adalah set on click listener-nya untuk button 1. Ya, ini garis besar dari codingan kita.
Nah, ini kamu screenshot juga atau kamu foto ya. Oke, kalau udah kita ke codingan berikutnya. Nah, ini adalah bagian dari yang set on click listener tadi nih. Nah, ini set on click listener dari button resep 1. Jadi intinya pada waktu button resep 1 itu diklik, pertama yang dilakukan adalah dia akan meload image view-nya itu dengan gambar kacang bawang ya, ini ya. Kacang bawang ini. Nah, terus kemudian pada waktu button resep 1 itu diklik, dia akan ngisi text view dengan teks ini. Nah, teksnya ini bisa panjang, kamu nanti bisa tambah-tambahi gitu, bisa copy paste dari mana aja gitu, isi dari text view. Nah, terus kemudian yang ketiga ini dia akan ada codingan yang ini TTS stop dan TTS speak ini ya. Nah, teks yang ada di sini itu akan dibaca oleh mesin TTS kita gitu. Oke, cukup menarik ya, dan juga simple gitu. Nah, kedepannya kalau misalkan kamu punya ide buat aplikasi apa gitu, ya tinggal ganti ini aja text view, image view, kemudian kamu ganti teksnya ini gitu. Nah, ini kelihatannya aplikasinya sederhana, tapi kamu bisa istilahnya kembangkan dengan konten-konten yang lain, konten-konten yang lebih menarik gitu ya, konten yang lebih aktual gitu. Jadi mudah ya buat aplikasi ya sebenarnya ya. Nah, terus kita ke slide berikutnya. Nah, ini set on click listener dari button resep 2 ini. Isinya sebenarnya sama aja, intinya sama dengan yang button resep 1 tadi. Cuman beda di text view-nya sama image view-nya aja gitu. Ya, ini kamu screenshot, kamu foto dulu. Oke ya. Oke, kalau udah kita ke slide berikutnya ini. Kita ke button resep 3 ini, sama lagi nih. Nah, di sini nih. Isinya juga cuman ganti image view, ganti text view, dan ngeplay dari TTS-nya gitu. Nah, ini ada satu menarik nih. Jadi di sini kan pertama kan kita untuk yang TTS ya, ini kan kita stop dulu, baru kita play. Nah, ini maksudnya kalau misalkan kamu tadi ngeklik button resep 2 gitu kan, masih bunyi tuh teks TTS-nya. Nah, begitu kamu klik yang button resep 3, itu biar TTS yang sebelumnya itu dimatikan dulu gitu. Jadi nanti nggak double-double. Kalau nggak di stop, nanti TTS-nya itu akan double gitu. Dua orang ngomong bareng gitu, atau dua mesin ngomong bareng nanti. Makanya perlu kita stop dulu, baru kita speak gitu. Oke, kita ke slide berikutnya. Ini button resep 4 ya, sama juga ini set on click listener-nya. Ini intinya sebenarnya sama ya. Terus kita ke next slide. Ini yang button resep 5 atau yang terakhir gitu. Nah, ini set on click listener yang terakhir. Nah, ini batas on create-nya itu ada di sini nih. Nah, ini batas on create-nya ya. Nah, jadi semua deklarasi tadi, deklarasi variabel, terus menghubungkan variabel, terus membuat set on click listener itu dilakukan di on create. Nah, batasnya on create itu sampai di sini. Nah, di sini. Yang ini ke bawah nanti akan kita bahas berikutnya ya. Oke, itu ini kamu screenshot juga, kamu foto. Nah, ini akan saya ulang dulu, siapa tahu nanti ada yang kelewat tadi ya, enggak screenshot ya. Nah, ini screenshot di activity yang pertama. Ini yang pertama. Udah. Nah, terus yang ini ada ini tadi yang pertama ya, sama ya. Ini yang pertama. Terus yang ini yang kedua. Udah ya. Oke, yang kedua. Terus ini yang ketiga. Ya, udah ketiga. Ups. Ini yang ketiga. Terus ini yang keempat.
Udah 4. Ini yang kelima. Udah. Oke, kamu screenshot udah. Nah, ini yang ke-6. Nah, ini sampai batas on create tadi gitu. Nah, terus kita lanjut ke next slide. Nah, lalu kita akan membuat metode on pause, on resume, dan on destroy untuk menghentikan TTS. Jadi TTS ini kalau dia sekali bunyi gitu, meskipun aplikasi sudah keluar, itu dia tetap bunyi terus. Kecuali kita membuat codingan di on destroy ini gitu. Tujuannya adalah seperti itu. Karena dia yang ya oke. Oke, ini yang on destroy tadi untuk menghentikan TTS ya. Oke, nah caranya gimana? Caranya sih cukup mudah sebenarnya ya. Nah, ini kita lanjut ya. Kita akan membuat codingan di bagian on pause, on resume, sama on destroy ya. Nah, kalau di bagian on resume nanti kosong. Tapi di bagian on pause sama on destroy itu akan kita buat codingan untuk menghentikan TTS-nya gitu. Nah, caranya gimana? Kita lanjut ke next slide ini. Nah, ini ya. Nah, ini adalah bagian yang sini itu bagian batas on create tadi ya. Bagian batas dari on create. Terus ini yang ke atas itu adalah codingan untuk mengklik button receive 1 secara otomatis gitu. Ya ini tadi lupa belum kita bahas ya. Ya dah kita bahas di sini deh. Nah, ini kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat di sini codingan yang bagian ini. Ini namanya new handler untuk menunda proses. Nah, pertama prosesnya itu kita tunda 1000 milisecond atau 1 detik. Nah, proses yang ditunda adalah button receive 1 ini akan kita klik secara otomatis gitu. Nah, ini lebih baik kita pergi ke ini ya. Nah, ke yang codingan sebelumnya ini. Nah, kalau codingan sebelumnya ini kan kita membuat set on click listener code ya. Nah, setelah kita buat codingan yang set on click listener ini, nah setelah kita buat tadi dari button receive 1 sampai button receive 5, nah terus kemudian proses kita tunda selama 1 detik, baru button receive 1 itu kita klik secara otomatis gitu. Nah, kenapa harus ada 1000 ini? 1000 ini artinya kita tunda. Jadi ini pengalaman aja. Jadi untuk text to speech itu perlu delay waktu sekitar 1 detik sebelum dia bisa bekerja gitu. Makanya ini saya kasih delay atau tunda 1 detik gitu. Nah, kalau langsung kita buat tanpa delay itu kadang-kadang TTS-nya itu nggak mau jalannya gitu. Ini pengalaman aja sih kayak seperti itu. Nah, ini tadi kita lanjut ya yang ke sekarang. Nah, kita ke bagian on resume, on destroy, sama on pause. Nah, codingannya seperti ini. Nah, ini tadi batas dari on create. Nah, on pause, on resume, sama on destroy semuanya kita taruh di sini. Ini kamu ketik di luar on create ya. Nah, override-nya ini juga harus diketik nih. Override-nya semuanya harus diketik. Nah, isinya pertama di on pause itu adalah tts.stop. Jadi misalkan aplikasi itu state-nya itu pause, maka TTS-nya akan berhenti. Begitu juga pada waktu destroy, yaitu pada waktu kita keluar dari aplikasi, itu TTS-nya juga akan kita stop gitu. Nah, kalau tanpa ada codingan yang tts.stop ini, misalkan TTS-nya masih bunyi gitu ya, terus kamu keluar dari aplikasi, maka dia masih bunyi terus TTS-nya itu. Nah, itu kan kita nggak mau seperti itu, makanya kita tambahin codingan di ini, di method on pause sama on destroy. Nah, ini nanti juga akan ada hubungannya sebenarnya dengan yang bagian Google AdMob atau bagian iklan. Nah, nanti kita untuk yang iklan kita akan bahas di berikutnya ya. Oke, kita lanjut. Ini
Nah, sekarang aplikasi kita sudah selesai nih, sudah selesai, waktunya kita debug ya. Kita debug atau kita run. Nah, hasilnya seperti apa kita lihat berikut ini. Nah, ini aplikasi resep kacang goreng, ikonnya nggak saya ganti ya. Nah, kita klik. Resep kacang bawang, bahan-bahan, sudah 5 porsi, otomatis. setengah kilogram kacang tanah kupas, 500 ml santan, dari setengah butir kelapa, gitu ya. secukupnya minyak untuk menggoreng, 3 sendok makan mentega Blue Band, gitu. Secukupnya bawang putih goreng, 5 siung bawang putih, resep kacang disco. Bahan-bahan, kacang tanah kupas, 250 gram, tepung terigu, 130 gram, tepung tapioka, 25 gram, putih telur, 1 butir. Resep kacang Thailand renyah. Bahan utama, 500 gram kacang tanah kupas, 50 gram cabai merah besar, 16 siung bawang putih, kupas lalu iris tipis, 10 buah cabai rawit merah, 6 batang sereh, iris. Resep kacang telur manis pedas. Waktu 90 menit. Sajian 350 gram. Bahan 300 gram kacang tanah kupas, 2 butir putih telur, setengah sendok teh garam, 50. Resep kacang telur manis pedas. Silakan lanjutkan isi sendiri. Nah, intinya nanti kamu ganti-ganti aja itu resep kacang telur manis pedas. Silakan lanjutkan isi sendiri. Temanya mau buat aplikasi apa, dicari ide sendiri aja gitu. Nah, tapi intinya sudah ya, kita udah belajar. Nah, ini tentang yang horizontal scroll view ini, itu misalkan kita nanti suatu saat kita pengen buat button itu puluhan atau ratusan bahkan gitu ya. Ya tentunya codingannya nggak seperti yang saya ajarkan ini. Kita buat button 1 sampai 5 seperti itu, terus misalkan sampai puluhan sampai ratusan, itu kan nggak ekonomis atau nggak efisien ya codingannya ya. Jadi nanti ada cara tersendiri kalau kita membuat codingan untuk button yang banyak gitu ya. Tapi ini karena masih tahap belajar, caranya sementara pakai ini aja gitu. Ya, ini aplikasi kita yang tersederhana yang bisa kita publish nanti ke Play Store ya. Nah, nanti akan kita lanjut bagaimana cara kita mengisi aplikasi kita ini dengan iklan Google AdMob dan juga cara publish ke Play Store. Nah, ini kita ke sesi berikutnya. Ini kamu play terus saja nanti ya. Oke. Kita lanjut ya, belajar coding Android-nya. Ini ada sedikit koreksi dari yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu pada waktu kita mengcopy atau copy gambar yang ke folder drawable ya. Nah, sebelumnya kan saya bilang kalau kita copy gambar ke file drawable itu cukup ke satu aja, ke satu folder drawable aja. Nggak boleh lebih dari satu folder drawable. Nah, itu saya ralat, itu kita bisa copy beberapa file ke dalam beberapa file atau folder drawable, itu bisa, nggak masalah ya. Itu sama kayak mipmap gitu ya. Itu sebenarnya untuk drawable mipmap itu korelasinya dengan ukuran display di HP ya, atau tablet itu. Jadi nanti Android yang yang memilih gambar ini itu sesuai untuk screen ukuran berapa kayak gitu. Jadi contohnya ini kita punya 2 drawable ya, kita punya 2 folder drawable. Ini boleh yang file-file yang di sini itu di copy ke sini juga boleh juga. Tapi secara prakteknya biasanya kita copy-nya cukup ke satu drawable aja gitu ya. Itu sedikit koreksi kalau kita mau copy gambar ke file drawable. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan membuat iklan Google AdMob di aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya, yang nantinya akan kita kirim ke Play Store ya. Nah, pertama itu kita perlu buat akunnya di
Google AdMob. Nah, webnya Google AdMob di mana sih? Itu sebenarnya cukup mudah. Pertama, kita search aja Google AdMob itu di Google. Nah, nanti akan ketemu seperti ini. Nah, alamat webnya itu di sini nih. Nah, admob.google.com. Nah, ini adalah website Google AdMob. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti kalau kamu belum punya akun di Google AdMob, tinggal buat aja, tinggal klik yang ini ya, sign up ini. Ikutin aja prosesnya gitu. Nah, ini website tempat kita bisa sign up untuk Google AdMob-nya. Oke, kita lanjut. Ini tadi kita di sini, ini 4 ya. Nah, kita lanjut di slide yang 5 ya. Nah, setelah kita mempunyai akun di Google AdMob, kita nanti akan buat namanya add unit ID ya. Nah, add unit ID sini. Nah, untuk add unit ID itu kita ada 3 macam. Pertama, kita akan punya namanya banner add unit ID. Ini untuk iklan banner. Iklan banner itu iklan kecil yang ada biasanya kita taruh di bawah dari layar aplikasi itu namanya banner yang kecil itu ya. Terus kita akan punya namanya Enter Add Unit ID yang ini. Ini akan dipakai untuk membuat iklan yang intersosial. Intersosial itu yang iklan satu layar itu kadang dia berupa gambar, kadang dia berupa video itu yang full screen. Itu namanya iklan intersosial. Nah, itu biasanya kita pasang iklan intersosial itu waktu kita klik suatu button gitu atau pindah dari kelas 1 ke kelas yang lain gitu. Nah, nanti detailnya seperti apa ada di materi selanjutnya. Dan juga kita perlu membuat namanya app ID ya. App ID ini nanti akan kita pakai juga di manifest terutama. Nah, jadi kita punya 3 add unit ID ini. Nah, nanti caranya membuatnya itu dilakukan di website yang Google AdMob tadi. Nah, ini kita next slide. Nah, ini kita sekarang udah ada di websitenya Google AdMob. Nah, jadi di sini ada menu-menu ya. Nah, nanti bisa dipelajari sendiri aja menu-menunya ini apa gitu. Ini sengaja nggak saya bahas karena emang pertama tampilan dari Google AdMob itu atau nanti juga Google di Google yang Play Store konsol itu juga dia sering berubah. Jadi ini sengaja nggak saya ulas secara detail, nanti di explore sendiri aja, ini cukup mudah. Nah, yang pertama kalau kita mau buat add unit ID, pertama kita klik yang ini, yang apps ini. Nah, ini kita klik gitu ya. Oke, setelah itu kita klik, kita ke sini. Nah, di sini kita akan muncul ini pilihan yang sebelah kanan ini. Nah, kita klik aja yang add app ini ya. Add app. Ini kita klik. Terus gitu nanti diikutin aja prosesnya. Oke. Terus nah, ini nanti setelah diikutin prosesnya kita akan punya 3 add unit ID tersebut. Nah, untuk di aplikasi ini kita pakai aja yang namanya sample ID. Sample ID itu boleh dibilang ID yang untuk testing aja gitu. Jadi belum benar-benar ID yang bisa menampilkan iklan secara sungguhan ya, tapi ini hanya iklan untuk testing aja. Nah, untuk yang banner, untuk yang app ID itu app ID-nya itu mulai dari sini, dari CA ini ya, dari CA ini terus sampai terakhir. Nah, terus kemudian yang banner ID juga dimulai dari yang CA ini, CA ID terus sampai yang terakhir. Terus yang Enter Add Unit ID ini juga dimulai dari yang CA ini.
terus sampai ke belakang sini. Ini adalah add unit ID-nya. Nah, kita di aplikasi ini kita pakai yang ini aja, yang sampel ID ini aja. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian selanjutnya kita akan buat namanya metadata di manifest. Metadata di manifest. Seperti apa caranya? Cukup mudah. Jadi ini kita ada di manifest ya. Nah, ini kita tambahkan codingan yang ini. Nah, ini adalah codingan metadata. Ini kamu screenshot, kamu nanti bisa ketik langsung di manifest ya. Nah, itu. Nah, lokasi metadata itu ada di bawah application, ada di atasnya activity. Jadi antara application dan activity. Oke, udah kamu screenshot atau kamu foto ya. Nah, terus saya lanjut. Nah, setelah itu kita membuat namanya implementation di dependencies di Gradle ya. Nah, setelah itu di sinkronisasi. Nah, tempatnya di mana Gradle itu di sini. Nah, ini di bagian sini, kita fokus di bagian ini ya. Nah, di bagian yang ini. Nah, di Gradle yang ini ya. Ini aku zoom aja. Aku zoom dulu aja. Nah, ini adalah yang di bagian Gradle ini. Nah, Gradle script, kemudian ada app, my application app. Nah, bagian yang sini. Ini kamu double klik. Setelah di double klik akan muncul ini implementation ini. Nah, ini ada bagian dependencies-nya. Ini dependencies, ini dependencies. Nah, ini kamu copy aja ini. Nah, ini di copy aja. Nah, ini Gradle yang script Gradle yang dipakai untuk menampilkan iklan. Nah, ini kamu screenshot dulu. Nah, kalau udah nanti kamu ketik manual ya. Oke, udah. Nah, ini kita lihat pada waktu kita ngasih code yang ini, otomatis di sini ada muncul warna kuning. Nah, ada muncul warna kuning. Itu perlu kita klik yang sync now ini. Nah, kita klik sync now. Terus tunggu sampai prosesnya selesai ya. Nah, oke. Udah, sekarang kamu udah screenshot dulu atau ambil fotonya. Nah, setelah itu kita lanjut ke next slide. Nah, setelah tadi sinkronisasi selesai, kita akan migrasi ke Android X. Nah, sebelumnya kan kita buat aplikasi yang sebelumnya itu kita platformnya kan pakai Android. Nah, mulai sekarang karena kita itu mau membuat iklan, nah iklan yang AdMob ini sekarang disupportnya hanya di Android X. Jadi kita harus migrasi semua code yang ada di aplikasi kita migrasikan ke Android X. Caranya gimana? Caranya sih cukup mudah ya. Nah, ini dia. Pada waktu tadi kita selesai sinkronisasi, ini saya zoom. Nah, sinkronisasi, ini ada warning warna merah. Nah, warning warna merah isinya itu intinya bahwa version 28 itu sudah udah nggak disupport lah gitu. Misalkan kita paksakan nanti nggak akan jalan di Play Store. Makanya dia menyarankan kita untuk melakukan migrasi ke Android X ini. Nah, gitu ya. Caranya nanti pakai refraktor. Nah, gimana caranya? Ini kita ke slide berikutnya. Nah, ini kita ke slide berikutnya. Nah, ini kita perhatikan. Nah, pertama kita ke bagian yang dependencies itu ya, di mana aja ya.
Nanti terus klik kanan. Klik kanan terus refactor, terus migrate to Android X itu. Nah, terus itu kita akan dibuatkan backupnya, biarin aja, terus migrate, klik migrate. Nah, itu backupnya, jadi kalau ada masalah kan kita punya backup, terus kita save aja. Nah, ini kita bisa replace karena sebelumnya saya udah buat backupnya. Terus kita tunggu proses migrasinya sampai selesai. Kita tunggu aja. Kita tunggu, biasanya semakin banyak code-nya, semakin lama. Nah, ini udah muncul nih, do refactor. Kita klik aja nih, do refactornya ini. Nah, terus proses lagi, tunggu sampai selesai. Tunggu, nah sekarang warning warna merahnya udah hilang, tapi itu masih in progress ya. Prosesnya masih in progress. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sekarang prosesnya udah selesai nih, migrasi ke Android X. Nah, karena codingan kita ini kan masih kecil ya, jadi biasanya lancar-lancar aja. Nah, ini sekarang, nah SDK-nya kita udah pakai 31 itu ya. Kalau kita pakai 28, nanti akan ditolak di Play Store. Nah, ini sekarang udah kita pakai Android X gitu. Sebelumnya kan Android App Compat gitu. Nah, sekarang sudah termigrasi ke Android X. Nah, tadi saya jelaskan bahwa karena aplikasi ini kita ini masih relatif kecil ya. Jadi waktu kita migrate ke Android X termasuk lancar ini. Tapi kalau nanti kita codingannya atau aplikasinya udah kompleks, nah biasanya ada error-error itu. Nah, kita biasanya satu demi satu itu kita kita perbaiki errornya gitu. Nah, ini kita cukup lancar nih. Nah, sekarang migrasi ke Android X sudah selesai. Terus kita ke slide berikutnya. Nah, sekarang langkah berikutnya kita membuat layout untuk add banner itu di layout. Nah, jadi kita membuat widget untuk ini ya, widget untuk bannernya ya, iklan bannernya di layout. Nah, caranya cukup mudah ini. Nah, layout kita ini kan ada di sini ya, ada di activity underscore play itu. Nah, kemudian di bagian bawahnya, paling bawah ini, kita buat widget untuk iklan bannernya. Nah, kita buat di sini. Nah, ini juga bisa kamu screenshot atau kamu foto, kemudian diketik ulang di bagian layout ini. Posisinya dia adalah yang di paling bawah, di bagian paling bawah, di bawah horizontal scroll view. Oke, sudah kamu screenshot atau kamu foto. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah kita membuat tadi widget di layout, kita akan membuat string resource yang berisi add unit ID-nya. Kita lihat. Nah, ini. Jadi di bagian string ini, ini kita tambahkan codingan yang ini ya. Nah, 3 baris itu. Ini adalah berisi atau string resource yang berisi add unit ID yang sampel atau testing. Nah, nanti kalau di aplikasi yang sebenarnya, kamu harus rubah aplikasi testing ini dengan yang app unit ID yang ada dari website AdMob gitu. Nah, ini lokasinya di sini. Ini bisa kamu screenshot atau foto juga. Ada. Nah, ini bisa saya buat zoomnya nih biar lebih jelas ya. Ini udah kamu screenshot atau copy ya, atau foto ya. Oke, nah kita lanjut berikutnya. Nah, sekarang kita harus buat codingannya itu di play activity di Java. Nah, ini apa aja yang akan kita lakukan?
pertama kita ini nanti akan buat variabel-variabelnya ya yang berhubungan dengan iklannya. Kemudian kita menghubungkan variabel yang di Java ini dengan yang di layout. Nah, seperti biasanya itu ya. Terus kita membuat code untuk menampilkan iklan banner itu di onCreate. Terus kita akan membuat code untuk menampilkan iklan interstitial di button set on click listener ya. Di sini. Jadi kalau buttonnya nanti diklik, iklan interstitialnya muncul gitu maksudnya ini. Nah, sedangkan yang banner tadi itu kita munculkan di onCreate biar dia dari awal sampai akhir aplikasi itu dia selalu muncul tuh di bagian bawah. Nah, terus kita nanti akan melengkapinya dengan membuat metode yang berisi codingan yang berhubungan dengan iklan banner dan interstitial gitu. Ini inti dari yang akan kita lakukan di play activity nanti. Nah, ini detailnya seperti ini. Nah, pertama kita akan buat variabel-variabel yang bagian ini nih. Nah, ini ya, ini bagian variabel-variabelnya. Ini bisa kamu screenshot atau foto dulu. Oke ya, udah. Nah, setelah kita membuat ini yang bagian variabel ini, kita buat codingan di bagian onCreate-nya ini. Nah, terus ini sampai ke bawah nanti ya. Ini bagian codingan di bagian onCreate-nya. Nah, ini kamu screenshot atau foto dulu. Oke, udah. Nah, setelah udah kita ke slide berikutnya. Nah, ini yang di bagian onCreate tadi ya. Di bagian onCreate itu berarti dari sini sampai sini codingan yang berhubungan dengan iklan. Ya. Dari sini. Kalau yang ini ke bawah kan codingan yang lama tadi ya. Nah, untuk codingan yang iklan itu dari sini sampai sini. Nah, ini bisa kamu screenshot atau foto dulu ya. Oke. Sudah. Ya, nah kalau udah kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini di bagian button set on click listener-nya ini ya. Ini kita tambahkan codingan yang ini, satu baris ini. Nah, ini saya zoom aja biar lebih jelas. Nah, ini codingannya hanya ini aja ya. So interstitial, artinya waktu button ini kita klik, otomatis nanti iklan interstitialnya akan muncul gitu. Akan memanggil metode so interstitial ini. Nah, ini so interstitial ini, pemanggilan iklan ini bisa kamu lakukan terserah, bisa dilakukan di setiap button. Jadi di setiap button set on click listener-nya ini kamu tambahkan codingan yang ini, pemanggilan so interstitial method ini. Nah, bebas saja, setiap button gitu boleh. Nah, ini bisa kamu screenshot dulu ya. Ini nanti kamu ketik gitu setelah screenshot atau foto. Oke, udah. Nah, setelah udah kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah metode-metode yang berisi tentang yang ada hubungannya dengan iklan interstitial dan iklan banner. Ini posisinya ini ada di luar onCreate ya, jangan di onCreate. Kalau di dalam onCreate nanti error, karena ini kan metode, nggak boleh metode dalam metode gitu, nggak boleh. onCreate kan metode ya. Nah, jadi ini kamu buat di luar onCreate. Ini kamu screenshot atau foto ya, karena codingannya cukup panjang. Oke, udah. Foto dulu, screenshot dulu. Nah, di sini saya hanya pengen jelaskan sedikit nih. Nah, ini yang bagian ini ya. Nah, yang bagian ini artinya adalah pada waktu iklan muncul, kemudian kita close gitu kan ya. Ini akan minta lagi kita, minta dibuatkan iklan lagi.
Jadi nanti misalkan di button 1 kita klik, iklannya kan udah muncul. Terus iklannya kita tutup. Nah, terus kita minta lagi load ad. Nah, biar nanti kalau button 2 kita klik, itu iklan bisa muncul lagi gitu. Nah, kalau nggak ada ini, misalkan ini kita komen, ya udah iklan hanya muncul sekali aja gitu, karena nggak ada pemanggilan load ad setelah kita klik button 1 tadi. Oke, intinya itu. Ini posisinya saya buat seperti ini dulu. Nah, ini kamu screenshot atau foto ya. Oke, setelah itu kita ke slide berikutnya. Nah, ini juga metode-metode yang berhubungan dengan iklan. Nah, codingannya cukup banyak, jadi nggak usah saya jelaskan detailnya. Cukup nanti di screenshot atau foto, setelah itu diketik ulang aja. Dan posisinya harus di luar on create juga ini. Jadi metode-metode itu semuanya harus di luar on create. Oke, sudah ya, udah di screenshot atau foto. Kalau sudah, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini juga metode-metode yang berhubungan dengan iklan banner dan interstitial. Ini kamu screenshot atau kamu foto. Oke, udah. Nah, ini juga di luar on create ya. Ini kan, nah ini saya ini adalah bagian dari terakhir dari kelas. Nah, yang kurung tutup terakhir ini ada bagian terakhir dari kelas. Terus codingan yang metode ini adalah di luar on create. Oke, kamu screenshot, kamu foto, udah ya. Oke, terus kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini codingan kita udah selesai nih, aplikasi kita sudah selesai. Terus kita run debug app. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini resep kacang goreng aplikasinya, kita klik. Nah, sudah muncul banner ya. Nah, ini iklan interstitial. Nah, kemudian kita klik lagi button. Nah, ini muncul lagi iklan interstitial. Nah, terus kita klik lagi button lagi, muncul iklan interstitial gitu. Jadi sudah berhasil nih kita membuat iklan interstitial dan iklan bannernya. Nah, ini ada iklan lagi. Nah, sifatnya ini masih tes ya. Itu bagian atas itu masih ada tes, ada tulisan tes ad gitu. Nah, sekarang aplikasi kita udah selesai nih. Aplikasi udah jalan, terus iklannya juga udah jalan gitu. Nah, sekarang setelah aplikasi kita selesai kan, kita mau publish ke Play Store ya. Nah, caranya gimana? Kita lanjut ke sini. Nah, yang pertama perlu dilakukan yaitu kita membuat akun di Google Play Console. Kalau tadi kita membuat akun di Google AdMob, nah sekarang kita akan membuat akun di Google Play Console. Nah, webnya yang mana? Gampang aja, kita bisa search di Google gitu, publish app gitu. Nah, nanti di slide berikutnya akan kita tampilkan webnya seperti apa. Nah, memang untuk kita bisa membuat akun di Google Play Console itu ada biayanya, dan biasanya kita perlu kartu kredit ya, kita untuk apply ke sana, dan biayanya itu $25 untuk selamanya gitu. Jadi bukan per tahun tapi untuk selamanya. Nah, misalkan kita nggak punya kartu kredit, itu ada sih caranya. Kalau nggak salah di Bank BNI itu dia punya layanan untuk memberikan ID atau semacam semacam fasilitas kartu kredit, tetapi menggunakan kartu debit gitu. Itu nanti kalau nggak salah namanya virtual kartu kredit gitu ya. Coba nanti kamu bisa
explore sendiri buat yang nggak punya kartu kredit. Cari aja info di Bank BNI mengenai virtual kartu kredit gitu. Nah itu kalau nggak salah bisa dipakai juga gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah di sini nih kita ketik aja di Google itu publish app gitu ya. Kita publish app gitu, terus dia di yang pertama muncul nih Google Play Console. Oke. Nah, setelah itu kamu klik aja ini Google Play Console tersebut. Nah, terus tampilannya seperti ini. Kalau kamu belum punya akun, nah nanti bisa ini klik aja Go to Play Console gitu. Nanti diikuti prosesnya, kamu bisa mendaftar di situ gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini asumsinya kamu udah punya akun nih di Google Play Console tadi. Nah sekarang saatnya kita membuat file AAB-nya ya. Nah caranya pertama kamu ganti dulu yang tadi yang sampel app ID tadi, ya sampel app ID tadi dengan add unit ID yang kamu dapatkan dari Google AdMob. Nah itu kamu replace aja, kamu ganti aja gitu. Karena kalau nggak diganti itu hanya add unit testing ya, gitu, belum yang komersial. Makanya harus kamu ganti dengan yang komersial dulu. Nah, terus kita lanjut. Nah, ini yang di string tadi, yang string resource tadi, ini kamu ganti nih. Nah, bagian yang sini, yang mulai dari CA tadi sampai akhir, itu kamu ganti. Nah ini saya zoom dulu. Nah yang dari sini ya, mulai CA ini pokoknya, dari CA sini, terus kamu ganti sampai sini. Nah sampai sini, sampai yang tanda panah itu ya. Jadi tanda panahnya biarin. Nah mulai yang CA ini sampai 3 ini ya. Kalau yang ini CA sampai 3 ini kamu ganti. Kalau yang ini CA sampai yang 2. Kalau yang tengah itu berarti CA sampai yang 1. Nah itu kamu ganti semuanya. Nah setelah kamu itu ganti, terus kita akan membuat file AAB versi rilisnya. Nah file AAB versi rilis ini adalah file yang akan kita kirim nanti ke Play Store Console tadi. Nah caranya gimana, kita lihat ini. Nah, pertama kita cari bagian build, menu yang build atas, terus generate ya, generate APK, terus itu pilih yang AAB itu ya, Android App Bundle itu. Nah, terus next. Nah, terus itu ya biasa ini ya kamu isi sesuai yang pernah kamu buat di pelajaran yang sebelumnya ya. Nah, waktu itu kan, nah ini lokasi file Keystore namanya. Nah terus itu kita buat aja, kita klik yang bagian bawah, terus kita taruh di bagian dari project, kita taruh aja di bagian app gitu ya. Nah itu namanya app signing. Itu kalau nanti Google Play Store itu minta, kita kasih aja signing key-nya yang itu. Tapi biasanya nggak diminta sih. Nah itu terus klik release. Nah setelah oke. Nah ini proses sedang berjalan. Nah sekarang udah selesai. Kemudian klik aja bagian locate ya. Bagian locate. Nah itu yang AAB-nya, yang atas ya. App release AAB. Itu adalah nanti file yang akan kita kirim ke Play Store. Nah lokasinya itu di app release, kemudian di nama file AAB-nya gitu. Nah cukup mudah ya untuk membuat AAB tadi ini. Boleh saya ulang biar tambah ingat. Nah pertama klik bagian build, kemudian generate sign APK atau bundle itu ya. Nah terus pilih yang atas yang AAB itu, terus next. Nah kemudian next.
Nah, kemudian isi password di keystore yang sudah pernah kita buat di pelajaran sebelumnya. Terus signing key-nya itu kita nanti taruh di situ di project kita di bawah folder app. Nah, itu di bagian project di bawah folder app. Nah, itu kita klik open. Nah, setelah itu next. Oke, setelah itu next. Nah, kemudian pilih release, kemudian finish. Nah, kemudian tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini udah selesai. Kemudian diklik aja di bagian locate ya. Di locate. Nah, ini yang .aab itu file yang akan kita kirim ke Play Store gitu. Nah, ini jadi sekarang file AAB untuk aplikasi kita sudah selesai. Di dalamnya itu yang berisi aplikasi tentang resep, kemudian ada iklannya juga gitu. Oke, ini kita lanjut slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan kirimkan file AAB-nya ini. Nah, cuman sebelumnya itu kita harus ada persiapan dulu. Nah, yang pertama nanti di web untuk Google Play Console itu kita isi bagian yang mandatori aja gitu. Jadi biar nggak rumit gitu. Jadi cukup yang bagian mandatori aja yang ada gambar bintangnya ya, asteriknya ya gitu. Nah, terus kita siapkan 2 screenshot aplikasi yang di HP atau juga kadang-kadang dia nanti di Google Play Console itu minta yang dari tablet. Nah, itu bisa juga dikasih sih yang dari HP, ini nggak masalah. Cuman kadang-kadang ya, HP kita kan panjang ya, ini layoutnya zaman sekarang ya. Nah, itu biasanya nanti akan ditolak kalau sebelum kita potong. Nah, amannya nanti kalau misalkan ada penolakan gitu dari webnya Google Play Console, itu kita potong aja nanti screenshotnya itu. Terus kita kirim lagi gitu. Nah, kemudian kita juga perlu siapkan icon aplikasi kita. Ukurannya itu 512 x 512. Terus kita siapkan juga banner aplikasi ini. Jadi semacam kayak iklan dari aplikasi kita ini ya. Ukurannya 1024 x 500 gitu. Nah, ini nanti bebas saja kamu buat iklan tentang aplikasi mau itu gimana. Yang jelas ukurannya harus 1024 x 500. Terus juga nanti kamu siapkan juga deskripsi atau keterangan dari aplikasi. Nanti kamu buat dulu keterangannya, kamu karang sendiri gitu ya. Nah, terus setelah itu ikuti terus proses yang ada di web Google Play Console tadi ya. Ikut aja prosesnya. Terus juga jangan lupa baca-baca peraturan yang ada gitu ya, peraturan yang ada di Google Play Store, dibaca-baca dan sebisa mungkin kita harus comply ya dengan peraturan yang ada gitu. Nah, detail peraturannya seperti apa itu kamu bisa browsing-browsing, karena kalau saya jelaskan di sini mungkin terlalu panjang nanti ya. Oke. Nah, terus kita ke slide berikutnya. Nah, setelah kamu kirim kirim aplikasi dan juga file-file penunjangnya. Nah, nanti biasanya kita nunggu persetujuan. Jadi enggak semua aplikasi yang kita kirim itu langsung disetujui gitu, enggak. Jadi biasanya itu nunggu persetujuan dan waktunya itu bisa beberapa jam, mungkin bahkan kadang-kadang beberapa hari gitu ya. Jadi sabar aja gitu. Nah, nanti gimana cara kirim ke Play Store-nya itu mudah kok. Jadi ikutin aja menu-menu yang ada di website Google Play Console itu dengan persiapan-persiapan yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini aja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini tentang monetize aplikasi Android di Google Play Store gitu ya. Nah, sebenarnya kalau
namanya monetize itu nggak hanya di Google Play aja, tapi bisa juga nanti kamu kirim ke Samsung, marketnya Samsung atau merek-merek handphone yang lain gitu ya. Cuman biasanya emang yang paling utama itu di Google Play Store gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah melihat video kali ini. Nah, cheers, bye-bye.